awalnya jalan aja. Tapi aku juga senang kalau misalkan jadi inspirasi. Nah itu sebenarnya balik lagi ke awalnya aja. Aku tuh ngonten ngelihat orang-orang kan ya. Misalkan lihat orang-orang ngonten, aku berpikirannya mereka terkenal iya, tapi mau dikenal sebagai apa gitu. Nah aku pikirannya lebih ke sana gitu. Aku kan lebih suka nge-sharing kayak gitu, momen-momen atau ya pengetahuan mungkin edukasi, dan nggak laku sebenarnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu jadi inspirasi buat beberapa orang gitu. Selalu begitu. Kamu punya pacar? Kamu punya tokoh idola nggak sih, Bram? Banyak Siapa banget. tuh, sebutin Kira-kira satu orang. satu orang yang membuat lo melihat banget gitu. Susah banget itu. Satu aja. Satu siapa ya? Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan partner saya Mira Prihatini. Hari ini tuh seru banget, seseru jiwa muda ya. Jiwa muda kita. Jiwa muda kita ya, karena kliennya ini kayaknya Tamu bukan klien loh. Oke, kan? Tamu kita ini langsung ya. Tamu kita ini anak muda banget. Sangat muda. Siapa dia, Mir? Abraham Novendra. Biasa dipanggil Bram Novendra. Dia ini adalah atlet dan juga content creator. Nah, kita ulik lagi lebih dalam ya, boleh. Bram. Nah, mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman di sini. Lo siapa? Aktivitas lo sekarang apa aja? Nah, Ini bakal panjang banget sih. Sebenarnya ya awalnya iseng-iseng bikin konten kreator soal motor. Itu kapan tuh mulainya? Umur berapa lo? Kalau konten kreator motor umur 2017, 18-an lah. Udah 5 tahun lalu ya? Iya, 5 tahun lalu. Tunggu sebelum berlanjut lebih jauh. Sebenarnya hoki udah start dulu nih 2013. Oh, kamu berarti atlet dari atlet hoki Iya, dulu di tahun dari 2013. Iya. Okay. Jadi aku mulai 2013, ini biar urut ya ceritanya. Terus 2017 tuh pertama kali tanding yang internasional. Hoki. Okay. Itu belum nyentuh motor sama sekali. Itu di mana tuh? Kalau itu boleh. di Jepang, Asian Winter Games. Jadi udah tingkat internasional ya? Iya. Sebentar, Indonesia itu kan negara Tropis. dengan iklim tropis Iya, ya. betul. Bingung kan lo? Sementara lo di winter ini ya, Asian Winter Games. Nah, ya. itu emang kita mau ngasih ada. wakil gitu. Bisa. Ada juga. Ada. Itu pertama kali kita berangkatin yang cabang Asian Winter Berarti Games. lo kontingen pertama lah ibaratnya gitu betul, ya. betul. Di cabang winter ya. Karena kan kalau misalkan yang biasa kayak kita pernah nih jadi host di Asian Games namanya. Itu nggak ada yang olahraga winter gitu. Iya. Kalau misalkan winter itu khususnya yang winter ya. Jadi ada ski, ada ice hockey, ada figure skating kayak gitu. Berarti dari 2013 lo mulai terjun di Ice hoki, hockey. 4 tahun kemudian lo ikut dikirim Yes, dari betul, Indonesia, betul. perwakilan Indonesia Ya, gitu ya. ya. Menang Jadi waktu itu? Enggak. karena masih jauh sih sebenarnya. Kita tuh baru banget sejujurnya di ice hockey itu 2016 baru dibikin federasinya. Baru ada banget karena sebenarnya hoki itu masuk tahun 99 tapi itu belum sepopuler itu, jadi federasi belum ada karena itu peralihan dari inline tuh yang sepatu roda. Iya. Ya. Jadi baru aktifnya tuh ya sekitar 2015-2016. Oke, terus 2017 mulai pertama kali Indonesia mengirimkan kontingennya, which is lo di situ. Satu tim berapa? Satu tim tuh minimal 15 sebenarnya bisa, tapi kalau buat internasional 18. Jadi sebanyak banyak. itu ya lo 18. dikirim pada saat itu ya. 18 player dan ya udah. Waktu itu tanding sama negara mana aja lo? Kemarin tuh waktu itu tuh di bracket yang bawah tapi itu cukup susah. Ada Turkmenistan, ada Iran,
Ada Oh, ini lagi karena tapi lupa. Asia ya? Iya ya Asia. Jadi semua yang di Asia tuh di mix gitu divisi-divisinya. Oke. Karena Indonesia pertama jadi dimasukinnya yang paling bawah, itu pun berat banget. Oke lah ya, yang penting pengalaman bertanding itu kan nggak gampang Iya, gitu Tapi ya. yang gue pengen tahu itu kenapa lu kepikir gitu loh pengen masuk ke federasi Iya, ice lebih ke hockey kenapa gitu. ke milih Lu hoki kenapa sih? nggak basket, lu kenapa nggak Nah, itu futsal, bola apa? dari yang biasa. 2013 kan aku SMP ya, berarti SMP tuh aku sebenarnya ekskulnya futsal. Dulu emang lebih sukanya di bola gitu karena gampang dicapai kali ya. Terus waktu itu tuh ada film Garuda di Dadaku, kalau Iya, tahu ya. Itu kan tahu. kayak wah, cita-cita banget nih Iya. pengen punya bawa nama negara gitu ke luar negeri. Terus akhirnya buka nih Bintaro Exchange di Bintaro mallnya. Terus ada BX Ring. Terus kepikiran nyobain awalnya, iya. Terus enak nih, nggak panas nih olahraganya karena mikir awalnya gitu. Nggak keringetan. Iya. Nggak hitam dah lu ya. Ternyata panas juga sih. Keringetan juga. Awalnya cuma sesimpel itu aja sih, iseng-iseng nyoba terus ya udah berlanjut gitu. Oh, dari situ. Dari situ. Tapi awalnya memang ya pengennya di futsal, dari futsal ke bola lah. Bola pengen udah sempat nyari-nyari kayak klub-klub yang ternama kayak gitu-gitu lah. Terus kayaknya susah juga nih. Terus pas jodohnya di ice hockey ya udah. Itu berarti pas lo SMP ya? SMP. Mulai SMP. SMP mulai. Dan waktu lo memutuskan itu gitu ya, sebagai mau menseriusi atlet ini gitu ya, orang tua oke? Nah sebenarnya dari Ini pertanyaan pamungkas sebenarnya. Orang tua lo setuju gak tuh? Nah itu aku nggak tahu deh. Tapi harusnya disupport ya. Gitu ya? Karena selama aku ngelakuin nggak ada isu sama sekali. Tapi sebenarnya untuk berpikiran menseriusin tuh nggak ada sama sekali. Jadi dari jenjang SMP sampai akhirnya tanding ke luar negeri itu ya pikirannya udah main aja. Ya udah pokoknya Iya. kayak kalau Iya. anak-anak main di lapangan ya sebenarnya kalau juga Iya, gitu. iya, Cuman iya. kebetulan ini terekord Iya, jadi lebih Iya, terarah. lebih terarah. Iya betul. Jadi nggak sengaja tapi melakukan hal yang disuka aja gitu. gitu. Nah, terus lu dari ice hockey nih. Iya. 2017 kan Terus, nih. 2017 sudah selesai, aku masuk SMA tuh. SMA masih lanjut latihan-latihan, nggak ada problem sama sekali. Terus, aku sempat vakum setahun di 2018. Kenapa tuh? Nggak cocok sama pelatihnya. Oh, Baik. Nggak cocok sama pelatihnya. Aku Baik. memutuskan kayaknya aku suka nih olahraga ini, tapi aku nggak nyaman nih di sini gitu. Jadi ya udah memutuskan vakum dulu. Terus di situ fokus SMA. Setelah SMA masuk kuliah nih. Nah ini kayak yang menarik di sini nih. Masuk kuliah itu awalnya kepikirannya lebih ke melanjutin cita-cita mama, karena mama dulu kan pengennya di bidang hukum. Mama ini memang selalu ngatur ya. Betul. Berasa berkaca ya. awalnya itu karena kepikirannya di situ doang, karena aku nggak ada pikiran buat, belum ada tujuan nih mau kemana kayak gitu kan. Terus ya udahlah di hukum di salah satu universitas di Jakarta. Oh, jadi lu ini masuk jurusan hukum nih? Iya. Oh. Tapi nggak lama. Tapi nggak lama. Aku masuk jurusan hukum cuma 1 semester. Oh. 1 semester. Alasannya kurang lebih sama lah sama di waktu aku vakum di hoki, nggak nyaman sama lingkungannya, nggak cocok. Akhirnya kebetulan pas banget di situ pelatih yang aku nggak suka ini udah Pergi. Iya diganti. Akhirnya aku diajakin balik lagi gitu. Oh jadi ikut hoki lagi. Dan di saat yang bersamaan di hoki itu aku ngajar juga, ditawarin ngajar. Oh jadi udah pelatih di juga. standar pelatih. Iya. Oh oke. Jadi sekarang lu pelatih ice hockey Pelatih nih? ice hockey gitu. Itu kalau dari cerita ice hockey nih, kalau dari Iya, content iya. creator ntar beda lagi nih. Kita ulik dulu dia Oke, ice hockey. boleh. Jadi ketika lo kuliah setahun, Ya. baru terus balik itu. Balik. Udah kuliah lo berhenti itu waktu itu. Ya udah aja nggak lanjut. Nah itu mungkin jadi pertanyaan nih. Iya. Kayak izin ke mama papa. Iya, nah itu gue baru mau nanya, semudah itukah meminta izinnya? Ma aku balik jadi Apalagi ice hockey mama. lagi deh gitu kan? Gitu kan? Terus kuliahnya gimana? Sebenarnya taktik awalnya aku udah sempat mikirnya tuh Dia adalah pakai taktik loh. Iya Iya, dong. karena berpikirannya udah terlanjur masuk kan. Aku nggak enak juga, maksudnya mama papa udah support gitu ke kuliah. Masa nggak dilanjutin gitu. Tapi lebih mikir ke outputnya, ini outputnya mau kemana sih, kita mau
banggain orang tua, mau ya usaha sendiri atau gimana gitu. Dan ujung-ujungnya aku ngerasa lebih nyaman. Maksudnya aku karena outputnya sama, aku better pilih yang nyaman gitu buat aku. Terus akhirnya ya udah aku mutusin buat berhenti kuliah. Caranya itu sebenarnya lebih ke nggak masuk kuliah nih, alasannya ya apalah Sibuk sakit lah, atau apa, SOP. ya aduh Terus malas terang atau dia. apa kayak gitu. Dari situ baru muncul pertanyaan tuh dari mama, kok kamu nggak kuliah sih? Iya kayaknya malas gini dia baru gitu. Tapi pada saat itu pun aktivitas lo tetap di ice hockey pada Itu saat mulai kuliah. lagi masa transisi sih. Oke. Jadi belum terlalu fokus banget di hoki, tapi udah mulai karena kuliahnya nggak jalan, jadi aku ke hoki gitu. Tapi yang menarik itu ya bagi kita nih ya sebagai orang tua lain gitu kan. Jadi kamu kan mulai dari SMP, iya kan? Orang tua kan kebanyakan anaknya itu yang berprestasi di sekolah, yang juara di sekolah, iya kan? Nah, sebenarnya yang tante ngerasa beda itu adalah kok bisa kamu memutuskan gitu loh, Bram. Maksudnya bisa memutuskan nggak memilih jalur yang biasa dilakukan oleh anak-anak seumuran kamu gitu loh. Kamu malah aktif sering bolos kan? Sering. Dari SMP kan? Iya dari SMP Tapi pernah karena beberapa kali. kegiatan itu. Awalnya iya, tapi kan kayak misalkan tandingnya seminggu, terus ya udah dalam 2 minggu lah. Gue yakin Udah lulus ini kata dia ngomong. Iya. SMA tuh aku rekor 30 hari pernah. enggak udah kayak cuti ya. Pekerja ya. Maksudnya 30 Ya, hari. kamu punya keberanian itu gitu loh untuk melakukan itu tuh kenapa? Tapi maksudnya gini, kan ada orang yang bolos-bolos tapi nggak jadi apa-apa, Oke, iya kan? iya. Tapi kamu tetap konsisten dengan prestasi kamu, Iya. ada yang kamu pegang dan kamu menghasilkan sehingga mama papa kamu tuh speechless, yang maksudnya ya nggak bisa marah gitu loh. Nah, Siapa bilang kan? siapa bilang juga? Lebih kayak pasrah kayaknya. Ya udahlah ya Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya, karena aku melakukan hal tersebut, justru aku ngerasa ada tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi Nice. kayak ya aku mau malas-malasan, mau semena-mena, tapi ya harus lebih dibandingkan yang lain gitu sih mikirnya. Waktu itu mikirnya nggak mikir sesimpel itu aja sih, Tan, kayak orang lain sama kenapa nggak beda gitu. Oh, Kenapa nggak coba yang beda aja? tapi berani dia maksudnya mikir gitu, ya nggak? Ya kalau gue lihat karena masih under age pada saat umur yang Mungkin. SMP ya. Mungkin. SMP itu kan ya yang pengen bolos banyak. Gak cuma Gitu dia ya? doang. Gue Iya juga sih, pengen iya banget sih. hujan dikit bolos gitu Kok gue kan. enggak ya dulu tuh ya, gila anak rajin banget gue. Udahlah, jangan disamakan. Anyway, berarti dari 2017 setelah hoki dan lo akhirnya jadi pelatih ya? Iya, jadi Hoki pelatih. gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lo sekarang punya aktivitas nih kalau kita lihat ya, selain hoki-hokian tadi gitu kan. Betul. As a content creator. Nah, itu sendiri mulainya kayak gimana tuh dari tahun Awal itu? mulainya sebenarnya iseng-iseng kalau yang ini. Gitu. Kalau yang ini iseng karena aku tuh awalnya emang suka otomotif. Sukanya tuh mobil. Aku sempat kepikiran sebelum hoki ada juga, aku sempat kepikiran mau jadi pembalap aja gitu ya. Sempat tuh karena aku suka banget kan, sempat balap go-kart kayak gitu. Aku pokoknya yang otomotif suka, Itu yang sport. didukung sama papa atau gimana? Atau Dulu papa sih- yang nyuruh, nih kamu kesini dong gitu? Atau gimana? Kalau awalnya emang nggak tahu ya, dari kecil tuh aku sama papa Senang sering nonton didoktrin, enggak main game justru, main game balap kayak gitu. game. Dari game balap, Jadi dari game akhirnya balap terus relate sih, iya. dari gamers ya. Anak-anak nih emang kayak gitu, dari game tau gak sih Iya lo? dong. Dari game sama main sama papa ke go-kart, sempat ke go-kart diajakin, terus ya udah nggak jalan karena mahal segala macem. Terus content creator ini aku suka karena nggak tahu ya suka aja gimana ya, kayak motor gitu. Awalnya suka motor, akhirnya iseng ngeliat mulai muncul nih beberapa yang content creator yang di bidang motovlogger ya istilahnya sekarang. Terus ya udah coba iseng-iseng bikin. Awalnya bikin tuh bukan untuk terkenal atau apapun, lebih kayak dokumentasi aku kalau misalkan aku udah tua, jadi ada aku pengen nonton lagi kayak gitu. Tapi ternyata bisa diduitin gitu. Ternyata ada Maksudnya AdSense-nya. diduitin tuh kamu bisa mendapatkan duit Bisa dari mendapatkan situ. duit dari situ. Gitu loh ibu. Iya. Dari sini juga bisa. Begitu mendapatkan duit dari situ, mama papa diem gitu ya? Iya juga Kalau sih. dia Iya dari dulu sih. Iya. Malah kadang ada di satu momen
lumayan banyak dapat duitnya, mana udah kamu ngonten terus aja. Mulai Oh, iya, Iya. Mama berapa persen? Maka mulai ke Mama sana. jadi Mama berapa persen? jadi manajer ya? Manajer kamu ya gitu. mulai ke arah situ tuh. Itu dari mulai iseng-isengnya tadi berarti di tahun berapa tuh? 2018. 2018 itu, tapi waktu itu belum ada duit. 2000 pas zaman pandemi malah ada. Ya, 2000. Karena zaman pandemi kan semua orang pada di rumah. Pada di rumah nonton. Kita keluar. Kita yang Klik, bandel-bandel segala keluar macam. deh, udah bikin konten segala macam gitu. Jadi orang yang di rumah ada tontonan. Jadi kamu ngerasa bandel nih Bram? Kenapa tuh? Bandel itu karena mungkin Beda. apa tuh? Karena Bandel, melanggar peraturan iya, semua iya, PPKM. benar. Karena Lo- iya, karena kita ngerasanya waktu itu PPKM disuruh di rumah, udah kita hajar aja udah. yang dilanggar bukan orang tuanya lagi, udah pemerintah. Itu kabur. mama sering juga tuh soal itu. Kayak misalkan aku kalau misalkan kena tilang, kamu kenapa lagi sih, Bang? Enggak, ini COPD polisinya ketemu. aja. Ma, saya tuh content creator. mobil ada motor juga gitu. Iya, Jadi nggak iya, jauh-jauh iya, dari polisi aja. soal penilangan. Iya, kayak gitu. Terus sebenarnya kalau di YouTube waktu itu, kalau dari sisi aku ya, aku sih ngerasanya momentumnya pas aja gitu. Jadi kebetulan ya pada mulai, jadi aku ikutan. Bukannya kamu tuh dari SMA ya mulai mengkonten itu? Iya SMA, tapi bahkan sebelum SMA sebenarnya udah sempet tuh ngerekam, belum punya SIM tuh. Melanggar aturan lagi. Itu bandelnya tuh melanggar-melanggar Iya. gitu ya. Terus ya namanya coba-coba, terus SMA ya mulai fokus, tapi yang paling fokus banget pas masa-masa pandemi sih Tan. Karena ya itu nggak ada kegiatan apapun yang bisa dilakuin, ya udah motoran terus bikin konten kayak gitu. Iya. Kamu tuh punya pikiran nggak sih apa yang kamu lakukan itu akan memberi inspirasi ke orang lain kayak gitu? Ada pikiran atau ya jalan aja gitu, gimana? Awalnya jalan aja, tapi aku juga senang kalau misalkan jadi inspirasi. Nah itu sebenarnya balik lagi ke awalnya aja. Aku tuh ngonten ngelihat orang-orang kan ya, misalkan lihat orang-orang ngonten, aku berpikirannya mereka terkenal iya, tapi mau dikenal sebagai apa gitu. Nah aku pikirannya lebih ke sana gitu. Aku kan lebih suka nge-sharing kayak gitu, momen-momen atau ya pengetahuan, mungkin edukasi, dan gak laku sebenarnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu jadi inspirasi buat beberapa orang gitu. Dan aku cukup senang sih. Momen kalau misalnya apa tuh yang kamu rasakan bahwa apa yang kamu buat itu menjadi inspirasi orang? Ada contohnya nggak? Misalnya ceritanya itu gitu. aku nggak tahu, harus tanya orangnya sih. Tapi beberapa maksudnya kayak ya, misalnya dia bikin konten terinspirasi dari aku, terus aku modif motor apa, terus dia ngikutin, ini terinspirasi dari Bang Bram kayak gitu. Oh iya. Tapi ya itu back dari asalnya lagi sih, sebenarnya aku pengennya ya bikin konten tuh lebih buat dokumentasi aku gitu. Jadi aku sharing pengalaman yang mungkin beberapa orang tuh sulit gitu untuk dapetin pengalaman itu gitu. Viewersnya sekarang berapa? Kalau misalnya aku- satu kali konten Di YouTube apa di di YouTube. Kamu di di YouTube? mana aja platformnya? Nah itu tergantung algoritma tuh. Oh, gitu. Balik lagi momentum tuh sebenarnya. Aku pernah di YouTube paling tinggi sebenarnya 1 juta pun ada aku. Oke. Yang view-nya 1 juta. Jadi di platform lain ada juga di apa Instagram? Di TikTok ada yang Oh, TikTok juga? 3 juta ada. Di Instagram juga ada gitu. Oh, jadi kamu ada di 3 platform ini? Iya, 3 Sosial platform media. ini sosial media. Cuma aku nggak terlalu mendalami sebenarnya sih. Ya. Lebih ke ya sekedar bikin aja, tapi it works gitu. Ada satu yang it works, jadinya bisa belajar juga dari situ sih. Makanya sebenarnya kalau dibilang content creator, aku juga masih banyak belajar nih. Iya, nggak apa-apa. Tapi everybody sekarang juga content Iya, iya. creator. Iya sih bener Tapi sih. tapi kan? berarti itu bukan cita-cita kamu sebenarnya Bukan. ya. Aku selalu menjalani hal yang aku suka dan membuat aku nyaman aja. Iya. Karena aku mikir gini, sebenarnya aku dari role model aja ya. Contohnya kayak Marc Marquez deh, pembalap. Dia nggak tahu deh, menurut aku dia salah satu orang yang passionate gitu. Jadi dari passionate itu dia bisa menghasilkan sesuatu gitu dari situ. Banyak yang kayak ya udah kerja ya cuma buat cari uang kayak gitu. Aku lebih sukanya yang ya udah passionate, jadi dia ngelakuin kerjaan yang dia suka terus dapat uang gitu. Ya ada tuh. Ada bonusnya lah, bonusnya. Katanya big passion Iya. followed by big money gitu. Iya. Jadi uang tuh akan mengejar dimanapun passion lo passion berada. passion kita berada. Iya. Iya. Jadi ya, iya. Jadi mikirnya lebih ke situ lah. Passion dulu dah pokoknya. Karena kalau nggak suka
nggak jalan aja sih ngerasa aja. Kelihatan sih dari SMP tadi kan. Lah, tapi ya kalau misalnya kamu ngambek gitu ya. Ngambek tuh ngambek nggak mau sekolah, nggak mau kuliah gitu. Kamu tuh ada perasaan bakal nyusahin orang tua nggak sih? Nah gitu. itu karena, itu benar sih benar. Itu balik lagi karena aku ngerasa ada perasaan itu, jadi aku harus berusaha gimana nih caranya biar nutupin itu gitu. Dan ya sejauh ini sih malah berlebih nih. Iya, jadi memang sebenarnya kayak prinsipnya boleh lo bandel selama lo tuh bisa menutupi kebandelan lo dengan prestasi gitu kan kira-kira. Iya, kurang lebih jangan seperti bandel itu. doang gitu Iya, tapi iya, nggak iya, iya, function sama sekali gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Iya. Terus kamu untuk kedepannya kira-kira apa yang kamu inginkan, Bram? Ini masih mencari tahu banyak nih. Aku masih sebenarnya ya itu kayak aku jadi atlet, aku content creator, aku pernah jualan di F&B juga pernah, di clothing juga pernah. Jadi semuanya aku cobain sih sebenarnya. Dan sampai nemu yang nyaman aja. Dan kalau gue lihat mungkin di generasi yang sekarang ini kan sebenarnya peluang tuh banyak banget ya. Iya. Artinya betul, lo mau betul. pindah-pindah mau apapun itu kesempatan tuh ada selama lo emang suka gitu Iya. kan ya. Cuma permasalahannya orang lihat nggak kesempatan itu. Ada tuh pernah teori, nggak tahu Om tentu tahu nggak yang teori mobil merah? Tahu? Iya. Ya, Gimana coba sih? ceritain. Apa tuh? Om jalan ke sini ngelihat berapa mobil merah? 1. Itu. Oke. Ya maksudnya kalau misalkan dibalik, oke, aku kasih 100.000 setiap Om ngelihat mobil merah. Oke. Pasti Om bakal lebih detail kan untuk melihat kesempatan itu. Nah itu sama sebenarnya kayak ini nih. Kita punya banyak peluang, punya banyak kesempatan, tapi kalau misalkan kita nggak fokus, nggak ngelihat ada peluang di situ, kita nggak ambil ya sama aja gitu. Setuju. Makanya aku nyobain semua dulu deh. Kita lihat dulu aja mana yang berhasil. Iya. Gitu. Lagian masih muda ini gitu kan. Iya, heeh. Berarti artinya ini yang mungkin pertanyaannya mewakili Bapak Ibu yang lain gitu ya. Artinya secara pendidikan formal kamu nggak nerusin lagi yang Nggak dari hukum nerusin tadi. dulu ya. Jadi Kamu sekarang nggak ngerasa guilty feeling gitu? Ada quotes namanya choose your heart. Apa tuh? Pilih kesusahanmu. Kayak ada orang nikah susah, ada orang cerai susah. Jadi semuanya ada dampak Ada susahnya. konsekuensinya. Ada konsekuensi di balik Dan itu. kamu siap dengan Iya, konsekuensi dia. itu. Tapi aku ya makanya dengan pilihan itu aku merasa ini jauh lebih nyaman ya dibandingkan yang ini. Walaupun mungkin outputnya bisa berbeda gitu, tapi aku usahain gimana caranya tetap menguntungkan lah. Gitu loh. coba ya kalau kita masih muda gitu ya. Saya Misalnya nih, ini pertanyaannya Ya, adalah boleh, ke boleh. hostnya ya. Ketika lo misalnya masih muda, selain interior designer lo pengen jadi apa? Kalau ada kesempatan pada saat itu. pada saat itu, Iya. gue pengen jadi penyiar dulu tuh. Oh, gitu. Cuman zaman dulu tuh kan informasi itu susah banget kan. Jadi gimana caranya caranya untuk jadi jadi penyiar. penyiar gitu loh. Belum ada YouTube ya? Iya kan, gimana gue tuh bisa di situ. Iya. Gue nggak tahu jalannya. Tapi padahal lo pengen jadi penyiar. Nah ini sekarang Ini kenapa jadi itu. dia bikin podcast? Gue rasa karena ini Iya. adalah impian masa kecilnya ya. Nah, sama nih intermezzo sedikit tadi kan aku bilang Nah. mau jadi pembalap. Pas udah kedapetan nih kesampaian udah bisa beli motor, terus udah punya akses buat ke sirkuitnya, ya akhirnya turun juga. Tuh, jadi emang ikut balapan mau juga. nggak mau akan kesana gitu. Iya, Ya. jadi Kamu masih nerusin balapan motornya itu? enggak, itu cuma fun aja lah. Kan aja ya, Karena isi waktu aja. Iya, karena aku lebih berpikir resikonya besar kalau di hoki, takutnya injured atau apa itu. Oh, jadi Berat. berpengaruh ke olahraga yang Iya. kamu gelutin gitu ya. Sekarang tuh masih eksis ya Apa ice nih? hockey tuh. Eksis. Maksudnya tuh Gimana nih? secara sering melakukan kompetisi, Oh iya, sering, pesertanya sering. banyak, atletnya banyak Kalau gitu. dibandingkan, Mungkin banyak yang nggak tahu kali orang-orang tuh, ya nggak sih? Nah itu dia, makanya kalau aku agak bingung juga sih kalau nyebut eksis. Karena sebenarnya ada orang komunitasnya ada, tapi untuk skala global ya masih jauh dibandingkan olahraga lain lah. Tapi kita yang bisa dibanggain adalah kita banyak event-event tanding internasional. Karena Banyak kan, ya? Iya banyak, Iya. karena olahraganya anti mainstream lah, maksudnya untuk di Iya. negara kita gitu. Nggak mungkin di sini ada ice hockey antar kabupaten gitu. Iya belum. Karena Iya, kan pasti- belum ada semua iya, iya, perwakilannya. pasti kan. internasional ya. Mungkin antar itu kali ya. Iya, ice- antar negara. Apa ringnya misalnya antara mall ini dengan mall ini mungkin Iya. ya.
Anyway, jadi kalau misalnya nih, berarti tadi pertanyaannya udah jawab ya bahwa lo tidak melanjutkan pendidikan formal, tapi lo lebih enjoy dengan apa yang lo jalan sekarang gitu ya, dan lo lebih tahu bahwa itu selain menghasilkan, lo bertanggung jawab terhadap apa yang lo pilih gitu kan ya. Sebenarnya tahu apa nggak taunya nggak tahu, tapi ya udah usaha dulu. Tapi untungnya selama ngelakuin yang hal yang aku suka ini ya berdampak positif juga gitu. Jadi ya udah berarti ini on track lah gitu istilahnya. Berarti lo kelahiran tahun 99. 99, termasuk Gen Z udah masuk belum ya? Gen Z sih. Udah ya. Sama aku seringnya ngobrol sama yang lebih tua malah. Gitu Dulu ya? dari SMP tuh sama yang kelas 3 gitu. SMA juga sama yang tua-tua. Ya, artinya lo sebagai mewakili dari generasi Z Emang yang Gen Z? saat ini. Gen Z 97 tuh- sini, 96 terakhir kalau nggak salah. 96 Atau ya. 95 ya. Anyway, itu kurang lebih. Yang pasti bukan kita. Nah, Eh, tapi ngomong-ngomong- kita menghasilkan generasi Z. Nah, itu dia. Iya benar sih. Jadi dari generasi X ini menghasilkan Z. Z. Gitu. Selalu Iya. begitu. Kenapa? Kamu punya pacar? Punya. Kenapa sih harus ditanya? Punya. Aku pengen Aku tahu. suka nih. Enggak. penting Nah, banget ya. Dengan orang seperti Bram ya, maksudnya dia tuh kan mau orangnya lepas dari aturan-aturan kayak gitu, iya kan? Maksudnya cewek tuh susah nggak sih ngadepin lo gitu loh? Kayaknya awalnya susah deh. Orang tua lo aja susah pasti kan? Kayaknya awalnya susah deh. Susah ya? Awalnya susah. Aku sering ya bukan playboy ya, sering ganti-ganti lah. Dulu SMP tapi Sampai ke sana. bukan playboy, tapi emang nggak tahu ya, aku suka penasaran aja gitu. Lebih kayak kan tadi prinsipnya itu semua dicobain dulu. Ini bisa jadi ini bisa jadi termasuk dalam Pasangan. love life. Iya. Iya, siap. Sampai akhirnya ketemu sama yang sekarang. Sekarang ini udah pacaran 7 tahun. Dari SMP dong. Dari SMA. Dari SMA. Ya, Gimana? Semoga. Nah, dari SMA berarti ada Dia sama lu ya Bram ya? Nah itu dia. Mungkin awal-awal nggak ada kayak gitu. Mungkin sekarang juga nggak tahu. Tapi boleh bertahan. nggak diterusin? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mira ini Aku kepo suka yang sekali begini. ya. Aku suka yang begini. Mewakili ibu-ibu. Suka dia. Aku suka yang begini. Dasar. Ini penonton pasti suka juga. Yakin banget ya. Tapi Bram, soal tadi kita udah ngomongin platform sosial media ya. Misalnya nih kita berandai-andai the worst case ketika sosial media ini nggak jadi tren lagi di ke depan gitu. Ada nggak misalnya backup plan yang lo bisa pikirkan gitu? Atau yaudah let it flow aja gitu? Sejauh ini lebih ke let it flow sih. Gitu ya. Karena ya itu sebandel-bandelnya aku selalu berprinsip berusaha baik ke semua orang aja. Dari situ pasti hal baik datang ke kita juga lah. Jadi selama ini sebenarnya itu pun aku nggak ada planning sama sekali sampai akhirnya sampai detik ini pun nggak ada planning. Jadi let it flow ya, coba jalan aja. Ya, itu lagi kesempatan itu Om. Kalau misalkan ada yang lihat kesempatan udah hajar aja dulu. Coba dulu Dia aja. berani menanggung resiko. Iya. Ya. Nah, selama mungkin balik lagi tadi ke sosial media, selama kamu berkarir sebagai content creator gitu. Achievement apa yang paling kamu rasakan dengan bersosial media ini gitu? Lebih ke koneksi aja sih. Aku kenal banyak orang-orang yang mungkin kalau aku nggak bikin content creator aku nggak bisa kenal mereka. Siapa aja tuh bisa yang lo masa lo bisa ketemu orang yang nggak mungkin lo temuin kalau lo nggak berkonten? Ada beberapa pengacara. Oh iya. Iya. Karena Itu apa? maksudnya out of context aku banget sih. Kenapa dia maksudnya connect ke dia itu melalui apa dia suka? Dia suka motoran, konten? terus akhirnya bareng ketemu ngobrol. Ada banyak yang ya orang-orang besar lah. Aku juga nggak enak sih nyebutin. nggak usah disebutin. Iya, nggak usah disebutin namanya. Orang-orang besar ya dari awalnya sebenarnya dari motoran aja gitu. Justru dari situ baru bisa membuka beberapa pintu yang menurut lo tuh nggak akan Iya. pernah ketemu. Itu nggak bakal ketemu kalau misalkan aku nggak content creator. Bukan daripada hasil ya, maksudnya kalau hasil Iya, bisa iya. kita cari lagi sih. Proses. Tapi Iya. koneksinya aku kayak wah, aku bisa, Jejaringnya iya ya. aku bisa kenal sama orang-orang ini gitu. Iya. Itu sih. Nice. Maka aku suka nih kalau di undang-undang kayak gini aku kenal orang. Nah, soal di undang-undang selain mungkin kita undang, pernah nggak diundang oleh mungkin podcast, TV atau apa? TV apa pernah, tapi sebagai atlet. Oh gitu. Iya. Dan juga membicarakan apa yang sedang lo Iya lakukan ya, gitu ya. bukan sebagai content creator. Kalau content creator ya emang enggak sih, belum pernah.
kalau sebagai content creator. Paling ya sepantaran teman aja, tapi ya temennya sebenarnya punya masa yang banyak juga sih, gitu aja sih. Iya. Influencer gitu. Influencer. Nah itu agak tricky tuh sekarang tuh. Kenapa? Karena sama-sama kepo. Karena tanggung jawabnya gede banget menurut aku. Sebagai influencer. Iya. Kalau misalkan ngelakuin salah dikit pasti bakal langsung atau dia jelek ya itu bisa berdampak jelek buat banyak orang gitu ya. Atau sesimpel kita promosiin sesuatu yang sebenarnya dia nggak make tapi ya dia terima dan segala macam, ternyata efeknya buruk buat orang lain, itu bahaya sih. Iya. Itu sih tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab terhadap sosial justrunya ya. Makanya sekarang aku di bio aku nulisnya atlet aja lah. Oh iya atlet. Kalau influencer agak boleh terinspirasi gitu. Tapi ya justru jadi profesi aja gitu sebagai atlet. Kalau emang menginfluence syukur nggak apa-apa. Iya. Aku takut blunder. Bukannya kalau content creator makin viral makin bagus, nggak juga ya? Nah itu balik lagi orangnya mau dikenal sebagai apa tuh. Oke. Aku sempat kepikiran udah jarang konten karena arahnya menurut aku udah mulai beda lah. Udah mulai banyak yang kontennya ya udah yang penting trending viral tanpa mementingkan secara visual ya edukasi kayak gitu. Kamu nggak setuju berarti kalau orang jadi naik jadi viral dengan sesuatu hal yang buruk gitu ya? Kalau nggak setuju kesannya iri ya. lebih ke ya sebenarnya bikin konten kayak gitu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan aku di bidang yang sama mungkin kayaknya aku better cari yang lain deh. Karena tanggung jawab tadi. Iya, karena tanggung jawab terlalu besar sih. Kalau gue lihat dari Bram ini dia masih ya. mikirin sih hal-hal yang nanti misalnya ini efeknya baik atau buruk. Betul. Kan kalau buruk baliknya ke dia tadi. Iya. Ya kan makanya tadi jadi sehingga apa yang ya tadi punya prinsip tuh jadi baik aja karena jadi yang baik akan kembali ke dia. Nggak ada relate-nya ya, lu suka bolos sekolah, ya kan? Terus tuh urusan terus tuh dengan baik gue nggak ada ya. Nggak ada. Karena gue juga dulu bolos sekolah. Gue tuh juga terkenal sama lo zaman pada saat itu. Rajanya bolos gitu ya. Itu gitu. Ada teorinya Goldilocks namanya. Goldilocks effect. Jadi kemampuan maksimum orang terhadap sesuatu. Jadi dia melakukan sesuatu nggak mudah tapi nggak susah juga. Itu di situ masa jenuhnya orang biasanya itu namanya Goldilocks effect, aturan begitu. Itu kamu tahu dari mana sih, Bram? Aku suka ngulik. Oh. Aku ngerasa aku suka ngulik. Jadi ada hal-hal yang mungkin nggak diketahui secara formal, lo tahu sendiri lalu ngulik sendiri gitu. Sesimpel kayak kenapa sih tahu tempe bareng gitu. Terus aku googling kayak gitu-gitu. Banyak hal yang aku gitu. Kenapa nggak tahu bakwan gitu ya? Iya. Tahu tempe terus toge gitu. Ternyata bahannya sama terus gampang diolah. Zaman dulu adanya itu yang gampang kayak gitu-gitu. Jadi suka ngulik. Iya. Kamu punya tokoh idola nggak sih, Bram? Banyak siapa banget. Tuh sebutin kira-kira satu orang yang membuat lo melihat banget gitu. Susah banget itu. Satu aja. Satu siapa ya? Menyebut politik susah. Enggak apa-apa. Menyebut idola susah. Apa aja lah. Aku Jokowi deh. Oh ya? Wow. Oh, kenapa tuh? Nggak tahu, aku nggak pernah ngelihat keburukan dia aja. Versi kamu gitu versi ya? Versi aku ya. Versi aku nih. Ini bukan soal politik atau apa. Iya. Aku Menarik ngeliat tuh. sebagai orang kayak kok ada orang yang sebaik dia. Selurus gitu. itu. Iya. Itu sih. Mudah-mudahan ini sampai ke Kaisang ya. Yang nonton. Amin. Bisa kayaknya aku ada kalau misalkan teman-teman yang nanti bisa dilingkan ke sana. Boleh. Mir, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri podcast kita. Ini seru banget sih obrolan kita ini ya, karena kamu kayak tamu paling muda. Termasuk tamu paling muda ya selama ini ya di podcast ini gitu. Jadi kita melihatnya adalah sebagai bapak dan ibu. Pertanyaan mewakili bapak ibunya. Jadi memang kenapa kita ngundang Bram, karena kan di sini di Benda Design Hub ini kan kita itu ingin mengumpulkan orang dari berbagai usia profesi, culture dan lain-lain. Untuk bisa membangun jejaring, untuk bisa sharing. Jadi sama-sama menjadi sebuah manfaat lah ya, Ren ya. Iya gitu. Jadi memang yang dengerin kita ini usianya juga mulai dari mahasiswa sampai juga teman-teman kita sendiri gitu kan. Jadi
mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di podcast hari ini gitu ya bisa menginspirasi anak-anak tadi yang bolos gak apa-apa selama berprestasi. Aku gak membenarkan ya. Nggak apa-apa. Aku gak membenarkan loh. Gue suka gitu. Kamu ada yang mau kamu sampaikan nggak ke audiens gitu, kira-kira apa yang apa gitu, mungkin pemikiran kamu yang berbeda mungkin dari yang lain atau gimana? Lebih ke aduh, aku nggak enak kalau ngasih pesan, pasti banyak yang lebih tinggi dia nih. Ini kan Cuma yang versi penting, ini kan versi kamu. kalau versi aku ya coba selalu berbuat baik aja ke orang. Udah itu udah paling penting. Iya. Itu untuk zaman sekarang apalagi ya itu penting sih Susah. yang harus dipegang. Susah. Itu aku sempat searching lah. Kenapa ada orang baik dan orang jahat? Oh, kenapa dong? Ceritain dong. Awalnya aku lebih nyari kenapa orang baik selalu dimusuhi gitu. Ya. Terus mulai ada pepatah kayak ya pohon yang banyak buahnya pasti dilemparin batu kayak gitu. Tapi sebenarnya baik dan jahat aku juga nggak tahu ya. Ini agak berat nih pembahasan. Nggak apa-apa. Sok. Lebih ke ya itu balik lagi ke sifat natural orang-orang sih, karakter orang-orang, dan itu yang pengen aku build. Jadi aku sempat nyari, jujur nggak nemu juga jawabannya. Intinya balik lagi ke orang itu pengen dianggapnya sebagai apa gitu. Dan menurut aku selama yang aku jalanin ini buat melakukan hal yang buruk terus bisa ke publish itu nggak worth it aja sih sama yang aku lakuin gitu. Jadi itu sih intinya. Kenapa ada orang jahat sama orang baik, ya balik lagi ke personality-nya sebenarnya. Dia memilih untuk apa, kan semuanya ini pilihan. Balik lagi choose your heart. Jadi kalau ada orang yang nggak baik itu ya karena pilihan dia aja sebenarnya gitu ya. Bukan karena keadaan. Tapi dia yang memilih. Betul. Karena semua pasti ada pilihan. Karena semua orang itu sebenarnya diberi pilihan. Iya kan? Oke, ngomong-ngomong pilihan, kayaknya kita harus memilih untuk menyelesaikan podcast kita pagi ini. Terima kasih banyak Bram sudah datang. Terima kasih Bram. Sudah bisa sharing semua apa yang kita pengen yang tahu ya. mewakili dari salah satu yang mewakili yang mungkin mewakili dari orang tua di sana yang punya anak yang ingin berprestasi seperti kamu misalnya. Aku yang makasih. Baik, terima kasih Bram, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.